Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo dan atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa. Mulia namanya, tatanya megah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 bait 1 dan 2, Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapan-Mu, ya Tuhan, bala sorga menyembah Dikau Khalik semesta. Kerubim dan serafim memuliakan yang trisuci, para rasul dan nabi, martir yang berjubah putih, gereja yang kudus esa, kepadamu menyembah. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Pemurah, saat ini umat-Mu rindu mendengarkan suara-Mu. Berkenanlah Tuhan bersabda, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami memohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, Minggu 15 Januari 2023, bacaan kita diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-42 yang berbunyi demikian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kau cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tentu tahu apa itu motivator atau pelatih untuk mengembangkan diri. Mereka antara lain menawarkan kepada para peserta pelatihan mereka untuk mengembangkan dan menajamkan bahwa kualifikasi pribadi yang krusial sebagai pemimpin. Saudara-saudara, namun menarik sekali bahwa nyaris tidak ada di antara mereka yang mendaftarkan mentalitas atau bersedia berkorban sebagai kualifikasi yang penting. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis selalu menunjuk kepada Yesus sebagai yang lebih besar daripada dirinya. Bahkan ia mengatakan, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes Pembaptis amat memahami bahwa tugasnya hanyalah sebagai pembuka jalan, mempersiapkan jalan bagi Sang Kristus. Karena dialah yang utama dan yang dinanti-nantikan. Kristus, bukan Yohanes. Namun dia yang ditunggu-tunggu itu bukanlah seorang pemimpin besar, bak adidaya atau raja yang berkuasa yang penuh wibawa dan juga kekerasan, melainkan bagai seekor anak domba. Konotasi anak domba adalah jelas kurban.
Anak domba Allah adalah kurban bagi Allah demi penyelamatan dunia. Tetapi sang anak domba Allah bukanlah kurban yang dipaksa untuk mengorbankan, tetapi ia dengan sukarela menjadi kurban demi cinta kepada dunia dan kita manusia. Ia adalah seorang pemimpin yang senantiasa siap berkorban. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lihatlah anak domba Allah. Demikian ajakan Yohanes Pembaptis. Melihat kepadanya, menyaksikan sendiri bagaimana ia rela mengorbankan dirinya demi kita. Melihat kepadanya dan mengikut. Saudara-saudara, mengikut Yesus bukan sekedar karena janji kelimpahan, janji berkat. Bukan hanya karena kesejahteraan, kemakmuran, kesembuhan, kekuasaan atau kemuliaan, tetapi mengikut Dia dan meneladani sang anak domba yang rela berkorban. Kita diharapkan meneladani, mencontoh kepedulian dan kasih yang dimiliki Kristus kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus, mengikut sang anak domba Allah berarti bersedia meneladani kesediaan untuk berkorban. Menjalani kehidupan ini tanpa mau berkorban, maka tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Karena seringkali semua yang kita harapkan atau bahkan apa yang kita hadapi tidak sesuai dengan harapan kita. Karena itu ketika Dia sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya, menjadi pengikutnya dengan cinta dan pengorbanan yang luar biasa, apa yang bisa kita lakukan sebagai respon kita atas cintanya kepada kita? Bisakah kita juga meneladani apa yang telah dilakukannya? Sehingga dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang rela berkorban. Selamat berjuang, hidup mengikut Yesus dan rela berkorban. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan segala zaman, mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk sabda Tuhan, ajar kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi yang mampu meneladani Kristus, yang rela berkorban, mengorbankan dengan sukarela agar kami, anak-anak-Mu, menjadi selamat. Berkatilah saudara kami yang sakit, hibur dan kuatkan yang berduka. Berkati kami, buka tingkap berkat sehingga sebagai orang tua, melalui pekerjaan dan usaha kami, seluruh kebutuhan hidup boleh terpenuhi. Bahkan kami boleh membuka hati kami, tangan kami untuk menolong mereka yang membutuhkan. Berkatilah anak-anak dalam studi, berkati pemuda dan pemudi dalam pergaulan, berikan pekerjaan dan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Berkati juga janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Mampukan kami berbagi berkat dengan mereka yang membutuhkan.
Gerejamu dalam pelayanan kami serahkan kepadamu, bangsa dan negara kami urapilah, berilah hikmat bagi pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Ya Tuhan, biarlah negeri kami menjadi negeri yang adil, dunia ini menjadi rumah yang nyaman untuk setiap kami. Kami serahkan syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan memberikan persembahan didasarkan pada Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu, dan apa yang menghasilkan akan membayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita iringi persembahan kita dengan Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Jemaat dipersilahkan berdiri, mari kita serahkan persembahan kita dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu sebagai tanda sukacita dan syukur kami atas segala berkat kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada apa yang kami persembahkan. Karena itu kuduskanlah persembahan kami, berkati menjadi alat dalam pelayanan kasih. Kami memohon kepadamu, pimpin kami juga dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari bersama dengan keluarga kami. Damai sejahtera-Mu membuat kami hidup rukun satu dengan yang lain. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 426, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kembalilah ke tempat saudara dan laksanakanlah sabda yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara.
Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.